Perkenalkan, nama saya Adelina Hamanik dengan NIM 2103060078 dari PTNJ. Pada saat ini, saya akan memaparkan jawaban dari beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Tati Widianasari SPTMP selaku dosen pengampu mata kuliah biokimia. Pertanyaan yang pertama, jelaskan struktur molekul dari enzim serta berikan contohnya. Enzim yang strukturnya sempurna dan aktif mengkatalisis bersama-sama dengan koenzim atau gugus logamnya yang disebut haloenzim. Secara ringkas, struktur sebuah enzim yang aktif dapat dilihat pada sketsa berikut ini. Nah, enzim atau haloenzim terbagi menjadi protein atau apoenzim dan kofaktor, di mana kofaktor ini terbagi menjadi molekul organik atau koenzim dengan molekul anorganik atau ion logam. Nah, untuk koenzim ini contohnya seperti vitamin dan juga FAD. Sedangkan untuk ion logam contohnya seperti Fe+2 dan Mn+2 dengan nama enzim oksidase sitokrom, katalase, dan peroksidase. Nah, kofaktor pada beberapa enzim dapat terikat secara lemah atau terikat secara kuat, atau bisa juga disebut sebagai permanen. Jika kofaktor terikat kuat dengan protein enzim, maka itu dinamakan bagian prostetik. Kemudian, pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan dua model cara enzim bekerja. Yang pertama itu ada model kunci dan anak kunci yang diusulkan oleh Emil Fischer pada tahun 1894. Bisa kita lihat di sini model kunci dan anak kunci. Nah, pada model ini menyatakan bahwa bentuk molekul substrat dengan sisi aktif enzim serupa dengan anak kunci dengan kuncinya. Bisa kita lihat bentuk enzimnya serupa dengan substrat dengan sisi aktifnya yang serupa dengan model kunci dengan anak kuncinya. Kemudian yang kedua ada induced fit model yang diusulkan pada tahun 1958 oleh Daniel Koslan Jr. yang menyatakan bahwa terikatnya substrat menyebabkan perubahan konformasi pada bagian sisi aktif enzim. Ini bisa kita lihat gambarnya. Enzim dengan substrat di sini kompleks enzim substratnya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan klasifikasi enzim secara internasional serta berikan contohnya. Yang pertama ada oksidoreduktase, di mana tipe reaksi yang dikatalisisnya yaitu transfer elektron dengan contoh alkohol dehidrogenase. Kemudian yang kedua transferase, di mana tipe reaksi yang dikatalisis yaitu transfer gugus fungsi dengan contoh heksokinase. Kemudian ada hidrolase, tipe reaksi yang dikatalisis yaitu reaksi hidrolisis, contohnya tripsin. Kemudian ada liase, tipe reaksi yang dikatalisis yaitu pemutusan ikatan C dengan C, C dengan O, dan C dengan N, serta membentuk ikatan rangkap, contohnya seperti pirufat dekarboksilase. Kemudian yang kelima ada isomerase, di mana tipe reaksi yang dikatalisisnya yaitu pemindahan gugus di dalam molekul dan pembentukan isomer, contohnya maleat isomerase. Kemudian yang keenam ada ligase atau sintelase, tipe reaksi yang dikatalisis yaitu pembentukan ikatan, contohnya pirufat karboksilase. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan sifat-sifat dari enzim. Yang pertama ada enzim sebagai katalisator, di mana enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Nah, reaksi tanpa menggunakan katalis memerlukan energi aktivasi yang tinggi, sedangkan reaksi dengan katalis memerlukan energi aktivasi yang lebih rendah. Kemudian yang kedua yaitu enzim itu suatu protein.
Nah, struktur dari suatu enzim tidak lain adalah protein. Mengapa? Karena aktivitas katalitiknya bergantung pada integritas struktur sebagai protein. Walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, seperti RNA. Kemudian yang ketiga, enzim itu khusus. Fungsi enzim itu tertentu. Tiap perubahan zat tertentu diperlukan juga suatu jenis enzim tertentu. Misalnya enzim katalase yang hanya digunakan untuk menguraikan H2O2. Amilase hanya untuk mengkatalisis amilum sebagai substratnya. Kemudian yang keempat, ada enzim yang bisa bekerja bolak-balik. Nah, beberapa enzim kerjanya dapat bolak-balik. Contohnya seperti enzim lipase dapat bekerja untuk mengkatalisis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya, yaitu seperti asam lemak dan gliserol, atau sebaliknya menyusun lemak dari komponennya. Kita ambil contoh itu lemak dari gliserol ditambah asam lemak. Kemudian pertanyaan yang kelima yaitu menjelaskan secara singkat bagaimana proses katalisator dalam bekerja. Suatu reaksi kimia dapat terjadi jika molekul yang terlibat memiliki cukup energi internal yang membawanya ke puncak bukit energi menuju bentuk reaktif yang disebut tahap transisi. Nah, energi aktivasi suatu reaksi adalah jumlah energi dalam kalori yang diperlukan untuk membawa semua molekul pada 1 mol senyawa pada suhu tertentu menuju tingkat transisi pada puncak batas energi. Nah, suatu reaksi kimia dapat dipercepat dengan 2 cara. Yang pertama itu dengan meningkatkan suhu, dan yang kedua dengan memberinya katalis. Nah, di sini saya mempunyai sketsanya. Bisa kita lihat pada garis yang biru dengan menggunakan enzim dia bergerak lebih lambat, dan sedangkan yang pada garis merah dia menggunakan enzim bergerak lebih cepat. Bisa kita lihat pada produk akhirnya. Nah, katalisator menurunkan batas energi aktivasi reaksi kimia. Pada puncak pembatas energi aktivasi terjadi keadaan transisi. Ini batas energi aktivasi. Kemudian pertanyaan yang keenam yaitu jelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan berikan contohnya. Yang pertama, suhu kerja suatu enzim sangat dipengaruhi dari suhu lingkungannya. Nah, setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat sampai batas suhu tertentu. Enzim dan protein pada umumnya dinonaktifkan oleh suhu tinggi. Untuk enzim berdarah panas dan manusia bekerja paling efisien pada suhu 37 derajat Celcius, sedangkan enzim hewan berdarah dingin pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, kemudian yang kedua yaitu pH. Semua enzim peka terhadap perubahan pH dan nonaktif pada lingkungan pH sangat rendah atau asam kuat dan pH tinggi atau basa kuat. Contohnya yaitu enzim pepsin yang memiliki pH optimum 2, sedangkan pada enzim tripsin memiliki pH optimum 8,5. Kemudian yang ketiga yaitu konsentrasi enzim, substrat, dan kofaktor. Jika pH dan suhu suatu sistem enzim adalah konstan, maka jumlah substratnya berlebih. Maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Begitu juga sebaliknya, jika pH, suhu, dan konsentrasi enzim itu konstan, maka laju reaksinya sebanding dengan jumlah substrat. Kemudian faktor yang keempat yaitu inhibitor aktivasi suatu enzim dapat dihambat oleh suatu senyawa yang dikenal sebagai inhibitor. Nah, inhibitor ini digolongkan menjadi 2 jenis utama. Yang pertama ada yang bekerja secara tidak balik atau irreversible, serta yang bekerja secara balik atau reversible. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan bagaimana mekanisme feedback inhibition dapat terjadi pada enzim. Nah, dalam sistem biologis, kecepatan kerja enzim dapat dipengaruhi oleh kehadiran suatu molekul lain yang dapat berperan sebagai pemicu atau disebut juga aktivator
serta penghambat atau inhibitor. Keduanya ini biasanya disebut secara bersama-sama sebagai efektor. Nah, pola umum pengontrolan jalur metabolisme biasanya terjadi ketika enzim pertama pada jalur metabolisme tersebut dihambat kerjanya oleh hasil akhir dari jalur metabolisme tersebut. Nah, penghambatan inilah yang biasanya dinamakan feedback inhibition. Bisa kita lihat untuk lebih jelasnya lagi pada sketsa yang sudah saya siapkan. Ini mekanisme feedback inhibition, di mana pengontrolan model feedback inhibition ini terjadi pertama, enzim yang bekerja pada tahap awal atau enzim 1 ini dihambat kerjanya oleh produk akhir atau Z yang akan memberikan keuntungan pada sel, yaitu organisme tersebut dapat mengatur suplai energi dan memecah menumpuknya senyawa intermediate. Nah, senyawa intermediate itu pada sketsa bisa kita lihat itu B, C, D maupun seterusnya sampai selama proses metabolisme itu terjadi. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.